Suatu hari, saat sedang belajar di perpustakaan, ponsel Shen Yao berdering. Begitu ia menjawab, seorang pria di ujung telepon memperingatkannya bahwa seseorang sedang datang untuk mencarinya. Tiba-tiba, Shen Yao dikepung oleh 4 pria bersetelan jas, dan mereka jelas bukan datang untuk memberinya permen. Jadi Shen Yao langsung berdiri dan berlari menuju pintu. Namun ada seorang action yang menghalangi jalannya, sehingga ia terpaksa lari menyusuri koridor. Akhirnya, ia menemukan sebuah lemari, lalu membuka pintunya dan mengunci diri di dalam untuk melarikan diri dari para agen, tapi sekarang ia tidak punya tempat tujuan. Para agen mulai mencoba mendobrak pintu, dan Shen Yao ketakutan. Tetapi saat semuanya tampak tanpa harapan, pria yang menelepon untuk memperingatkannya menyuruhnya untuk berbalik. Di belakangnya, ada gumpalan energi kuning yang mengambang, dan dari sana, sebuah tangan menjulur untuk menangkapnya. Jadi Shen Yao menutup mata dan menunggu apa yang akan terjadi. Saat para agen berhasil mendobrak pintu, Shen Yao sudah lama menghilang. Ia dibawa oleh Wang, pria yang meneleponnya untuk memperingatkan tentang para agen. Dan sekarang, Wang sedang berusaha membawanya sejauh mungkin dari mereka, melakukan semua gerakan parkour yang ia bisa. Namun, para agen punya senjata rahasia untuk melawan gerakan parkour Wang, sebuah pistol. Wang tertembak saat melompat di udara, dan meski ia tidak terlalu terluka, ia tak akan bisa melarikan diri dari para agen seperti ini. Jadi ia menurunkan Shen Yao dan memasang penghalang untuk melindunginya, sementara ia bersiap untuk bertarung. Ia melompat dari tepi, dan begitu mendarat, ia menghantam salah satu agen dengan pukulan yang pasti membuatnya mulai mencium suara. Seorang agen lain berlari untuk menyerangnya, jadi Wang memukulnya hingga terpental sambil menangkis 2 agen lainnya. Akhirnya, salah satu dari mereka berhasil menerjang Wang, dan sekarang setelah menangkapnya, ia mendorong Wang ke udara. Setelah perkelahian singkat di udara, pria itu berhasil membanting Wang ke sebuah gedung dengan bantuan 3 rekannya, tetapi ketika debu mengendap, ketiga rekan itu telah tersingkir. Wang di sisi lain sama sekali tidak terluka, tapi aku yakin setidaknya 10 orang tak bersalah baru saja tewas di gedung itu. Wang masih berhadapan dengan seorang agen, jadi dia melayang keluar dari gedung dan melepas mantelnya, karena situasinya akan menjadi serius. Agen itu sudah lelah membuang-buang waktu, jadi dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengangkat gedung kedua untuk digunakan sebagai proyektil. Orang-orang di dalam gedung itu pasti berharap mereka pura-pura sakit, dan tidak masuk kerja hari ini saat sang agen melemparkan gedung itu ke arah Wang. Tapi tanpa sedikit pun berkeringat, Wang menangkap gedung itu dengan kekuatannya, menghancurkannya, lalu melemparkan kembali kepingan-kepingannya ke arah sang agen. Sang agen mencoba membela diri, tetapi Wang langsung memampatkan semua balok hingga terjadi ledakan besar yang mengirim Wang dan agen itu ke versi dunia yang terpantul seperti cermin. Wang kesal karena semuanya berubah menjadi seperti ini, sebab itu akan menimbulkan banyak masalah baginya, tapi dia tetap harus menghadapi agen itu terlebih dahulu. Sang agen mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Wang, dan aku tidak yakin apa yang dipikirkannya tentang apa yang bisa dilakukan pistol ketika Wang baru saja menangkap peluru beberapa menit lalu. Tapi semua itu tidak penting, karena pistolnya tidak berfungsi di dimensi ini, dan waktu Wang juga sudah habis. Energi kuning mulai menyelimuti Wang, dan saat itu terjadi, energi itu mendorong agen itu hingga terlempar ke dalam air. Waktu kemudian mulai berputar mundur, dan Wang berharap semuanya bisa berjalan berbeda di putaran waktu berikutnya. Akhirnya, semuanya kembali normal, dan Shen Yao terbangun di mejanya di perpustakaan. Ia sama sekali tidak ingat apa yang baru saja terjadi, dan ia melihat Wang muda berdiri di sampingnya, meminta bantuan karena dia tidak mengerti pekerjaan rumah matematikanya. Waktu berlalu, dan kini semua orang berada di sebuah acara pertemuan siswa SMA. Mereka sedang bermain Jenga, dan sekarang giliran Shen Yao untuk mengambil langkah. Tetapi saat matanya bertemu dengan Wang, ia gugup dan melakukan kesalahan. Sebagai bagian dari permainan, siapapun yang menjatuhkan menara harus mengungkapkan sebuah rahasia, jadi kelompok itu meminta Shen Yao untuk memberitahu siapa yang ia taksir. Wang mulai tersenyum begitu mendengar hal itu. Jadi teman-teman sekelasnya mulai menggodanya, karena tak mungkin Shen Yao menyukai NPC berpenampilan biasa sepertinya. Namun, mengejutkan semua orang, termasuk Wang sendiri, Shen Yao mengakui bahwa dia memang menyukainya. Dan dia sangat menegaskan bahwa dia tidak sedang bercanda, karena dia sudah menyukai Wang sejak hari pertama mereka bertemu di SMP. Wang terlalu terkejut karena mendengar Shen Yao menyatakan perasaannya kepadanya terasa, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Biasanya ini akan menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Tapi tepat setelah acara pertemuan itu selesai, dia diculik dan sekarang sedang dipukuli habis-habisan di tepi sungai.
Wang sama sekali tidak mengenal orang-orang ini, tetapi bos mereka, Sun Jin, ternyata naksir Shen Yao. Dan setelah mengetahui bahwa Shen Yao menyukai Wang, alih-alih menerima kenyataan dan move on, dia malah memutuskan untuk menyeret Wang ke sungai dan menyuruh anak buahnya mengancam akan membunuhnya. Wang mengenali Sun Jin sebagai pemimpin geng yang terkenal, dan dia juga ingat pernah mendengar bahwa Sun Jin sering mengganggu Shen Yao. Jadi dia menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa menghadapi begitu banyak lawan. Sun Jin lalu melakukan panggilan video ke Shen Yao dari ponsel Wang dan menyuruhnya melihat kondisi menyedihkan dari orang yang ia taksir. Shen Yao terkejut dan ngeri melihat apa yang telah dilakukan Sun Jin terhadap Wang. Jadi Wang berteriak menyuruh Sun Jin untuk tidak melibatkan Shen Yao karena dia tidak ingin gadis itu khawatir padanya. Tapi Sun Jin bersikeras membuat Shen Yao menyaksikan penghinaan terhadap Wang. Dia mengatakan pada Wang bahwa dia adalah pecundang sejati dan tidak pantas untuk berkencan dengan seseorang yang sesempurna Shen Yao. Lalu dia memerintahkan Wang untuk bersumpah bahwa dia tidak akan pernah terlibat lagi dengan Shen Yao. Kalau tidak, Sun Jin akan menjatuhkannya ke sungai. Sekarang Wang bisa saja mengambil jalan mudah dan bersumpah untuk tidak berbicara lagi dengan Shen Yao. Tapi Wang tidak akan pernah mengkhianatinya seperti itu. Jadi sebaliknya, dia menanduk pria yang sedang memegangi tubuhnya. Sebagai catatan, tandukan Wang memang sangat kuat, tapi sayangnya, karena terlalu kuat, pria yang memegangi Wang tidak sengaja melepaskannya, sehingga Wang pun jatuh ke sungai. Sun Jin mulai panik karena sebenarnya dia tidak pernah berniat membunuh Wang, dia hanya ingin menakut-nakutinya sedikit, agar Wang tidak merebut Shen Yao darinya. Dengan panik, dia berteriak memanggil Wang untuk memastikan apakah dia baik-baik saja, tapi tak ada jawaban. Jadi kemungkinan besar Wang sudah tewas. Itu berarti Sun Jin baru saja melakukan pembunuhan, dan dia membiarkan Shen Yao menyaksikan semuanya. Sementara itu di dalam air, Wang sedang tenggelam, tapi dia tidak berusaha menyelamatkan dirinya karena jika dia tidak bisa melindungi orang yang dia cintai, maka tidak ada gunanya hidup. Saat hidupnya terlintas di depan matanya, Wang mendapat sebuah kilasan tentang masa kecilnya. Dia baru saja melarikan diri dari sebuah perkelahian, dan menurut standar anak SMP, itu langsung menghancurkan semua popularitas yang dulu pernah ia miliki. Dan untuk benar-benar menambah rasa sakit, dia mendengar dua gadis membicarakan betapa cengengnya mereka menganggap dia. Jam demi jam berlalu, dan saat hari sekolah berakhir, semua orang pulang ke rumah. Tapi Wang tetap tinggal, dan terus murung. Akhirnya, Shen Yao keluar dari gerbang. Tapi dia berhenti begitu melihat Wang duduk di dekat gerbang. Jadi dia bertanya apa yang terjadi. Wang tetap diam, jadi Shen Yao mengira dia mungkin lupa membawa payung dan menawarkan untuk berbagi payung dengannya agar mereka bisa pulang bersama. Wang menolak tawarannya dan bilang dia bisa pulang sendiri. Tapi Shen Yao mengingatkannya bahwa hujan masih turun dan dia tidak membawa payung, jadi dia pasti akan basah kuyup. Wang menyadari bahwa dia benar, tapi dia bilang dia bisa menunggu di sini sampai hujannya reda. Shen Yao merasa Wang lucu sekali, tapi kemudian dia melihat luka di lengan Wang. Jadi dia memintanya untuk memperlihatkannya. Awalnya Wang menolak, tapi Shen Yao bilang dia hanya ingin membantu membersihkan lukanya. Akhirnya Wang setuju, dan Shen Yao pun menempelkan plester di lengannya, lalu meniupkan ciuman ke luka itu agar cepat sembuh. Dan pada saat itu juga, Wang sudah membayangkan 50 tahun ke depan dari hidupnya bersama Shen Yao. Dia berterima kasih atas bantuannya, dan sejak saat itu, mereka berdua praktis tak terpisahkan. Kembali ke masa sekarang, Wang terbangun di dalam air, dan dia melihat cahaya dari dasar sungai. Dia sudah tenggelam terlalu dalam untuk bisa kembali ke permukaan sebelum kehabisan napas. Jadi dia memutuskan untuk menyelaminya, dan melihat cahaya itu sebelum dia mati. Begitu dia sampai di dasar sungai, dia menemukan sebuah kubus kecil yang bercahaya di sana, jadi dia mengambilnya. Dan bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, kubus itu langsung aktif dan masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Wang merasakan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, dia ditransportasi keluar dari air dan mulai melakukan perjalanan melalui sebuah lubang cacing yang mengantarkannya ke tengah sebuah kubus. Saat Wang terbangun, dia mulai panik karena beberapa detik yang lalu dia sedang tenggelam. Dia merasa lega karena masih hidup, tapi sekarang dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada atau bagaimana dia bisa sampai di sana. Tepat saat itu, sebuah sistem muncul di depannya dan mengumumkan bahwa
Wang Mao memiliki kekuatan untuk menggambar lingkaran dengan radius 15 meter di sekelilingnya, dan dalam area tersebut, dia diizinkan untuk berteleportasi ke lokasi manapun secara instan. Semua itu tidak masuk akal bagi Wang karena dia tidak percaya bahwa teleportasi itu nyata. Tapi di saat berikutnya, dia langsung berteleportasi tanpa kehendaknya. Dia muncul di langit di atas kanal, dan Wang mulai panik lagi karena dia berada sangat tinggi di udara, dan dia khawatir akan jatuh dan mati. Tapi ternyata dia melayang, jadi dia aman. Setelah dia tenang, dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa Sun Jin sedang putus asa mencari dirinya di dalam air karena takut telah membunuh Wang. Dan Wang merasa itu agak lucu. Tapi beberapa detik kemudian, dia kembali berteleportasi ke lokasi baru. Sun Jin merasa seperti ada seseorang yang baru saja mengawasinya dari langit, jadi dia bertanya kepada anak buahnya apakah mereka mendengar sesuatu barusan. Tapi mereka mengira Sun Jin hanya berhalusinasi, jadi dia menyuruh mereka terus mencari Wang. Sementara itu, Wang malah berakhir berteleportasi ke dalam ruang kelas kosong di sekolahnya. Dan sekarang dia benar-benar yakin bahwa dia bisa berteleportasi, tapi dia tidak mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan ini. Tiba-tiba, sistem itu berbicara dan memberitahu Wang bahwa dia baru saja terus-menerus mengaktifkan kemampuan teleportasinya. Wang mulai panik dan khawatir kalau dia mulai gila karena mendengar suara di kepalanya, tapi sistem itu membetulkannya karena sebenarnya sistem itu ada di dalam tubuh Wang, bukan di kepalanya. Itu tetap saja tidak membuat Wang tenang, jadi dia menyuruh sistem itu keluar dari tubuhnya, tapi sistem mengabaikannya dan memperingatkan bahwa seseorang sedang mendekat. Seorang staf sekolah sedang berjalan menuju ruang kelas karena dia mendengar suara aneh dari dalam, tapi saat dia membuka pintu, yang dia lihat hanyalah ruang kelas kosong, dengan genangan air di lantainya. Wang ternyata berhasil kembali ke rumahnya, jadi dia memutuskan untuk mandi agar bisa rileks. Setelah selesai mandi, dia mengeluarkan ponselnya, dan entah bagaimana ponsel itu masih berfungsi meskipun tadi ikut tenggelam di dasar sungai bersamanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Shen Yao untuk memberitahu bahwa dia masih hidup. Dan begitu Shen Yao mengangkat teleponnya, dia langsung panik dan bertanya apakah Wang baik-baik saja. Wang bilang dia tidak apa-apa, tapi Shen Yao merasa Sun Zheng sudah kelewatan. Jadi dia bertanya apakah mereka harus melaporkannya ke polisi. Sejujurnya, Shen Yao seharusnya langsung menelepon polisi begitu melihat Wang jatuh dari jembatan. Tapi Wang mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dia berhasil melarikan diri tanpa terlihat oleh Sun Zheng, jadi saat ini, kemungkinan besar Sun Zheng masih mencari tubuh Wang di sungai, sambil cemas memikirkan kemungkinan hukuman penjara yang bisa menantinya. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi hari ini, jadi Wang menyuruh Shen Yao untuk beristirahat dan menutup telepon. Lalu dia berbaring di tempat tidurnya dan mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan sistem ini, karena tidak akan ada yang percaya padanya meskipun ia menceritakannya. Tiba-tiba, sistem itu muncul lagi dan bertanya apakah Wang sudah tenang sekarang. Wang bertanya kenapa sistem itu terus mengikutinya, tapi sistem mengingatkannya bahwa sekarang ia adalah bagian dari tubuh Wang. Jadi Wang tidak bisa lari darinya. Kemudian sistem mengaktifkan kubus itu dan Wang kembali tersedot ke dalamnya. Sistem menjelaskan bahwa ia telah membentuk koneksi dengan tubuh Wang. Jadi dengan kata lain, Wang akan terikat dengannya selamanya. Itu membuatnya menjadi pengguna dari sistem Universal Kubus Horadric, dan secara tidak langsung menjadi penguasa sistem tersebut. Wang masih belum sepenuhnya mengerti, jadi dia bertanya kepada sistem di mana dia sekarang, dan sistem menjelaskan bahwa ini adalah ruang makro di dalam kubus. Dan meskipun ukuran kubus itu hanya 3 cm kubik, di dalamnya memiliki ruang yang jauh lebih luas. Wang tahu sistem itu mengatakan yang sebenarnya, jadi dia bertanya kenapa sistem repot-repot membantu orang seperti dirinya. Dan sistem menjawab bahwa tujuannya adalah mewujudkan impian Wang. Dan impian itu adalah menjadi raja dunia.